Soal PTS Agama Islam kelas 6, semester 1 Kurikulum Merdeka. Soal Agama Islam kelas 6, semester 1. Kurikulum Merdeka. Bab 1 Belajar Al-Quran dan Hadis. Ad-duha artinya waktu apa? Apakah A. Pagi, B. Siang, C. Sore atau D. Malam? Jawabannya yang A. Surah Ad-duha dikelompokkan ke dalam surah Makkiyah karena diturunkan. Apakah A. Setelah hijrah, B. Saat haji wada, C. Sebelum hijrah atau D. Saat Fatu Makkah? Jawabannya yang C. Jumlah ayat surah Ad-duha berapa ayat? Apakah A. 10 ayat, B. 11 ayat, C. 12 ayat atau D. 13 ayat? Jawabannya yang B. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Bersyukur atas nikmat Allah. 2. Bantahan Allah terhadap tuduhan kafir Quraisy. 3. Terbitnya matahari di waktu pagi. 4. Larangan menghardik anak yatim. Kandungan surah Ad-duha dinyatakan oleh nomor berapa? Apakah A1, 2, dan 3, B2, 3, dan 4, C. 1, 3, dan 4, atau D1, 2, dan 4. Jawabannya yang C. Perhatikan ayat berikut. Huruf Ho menghadapi ya sukun dalam ayat di atas dibaca apa? Apakah A. Hai, B. Hae, C. Hoi, atau D. Hai? Jawabannya yang C. Perhatikan ayat berikut. Huruf Ain bertanda mad wajib mutasil dibaca berapa harakat? Apakah A5, B6, C. 7, atau D8? Jawabannya yang B. Orang yang tidak kepada manusia, berarti tidak kepada Allah. Kata yang tepat untuk melengkapi pernyataan di atas adalah, apakah A. Berdoa, bersyukur, B. Berzikir, berterima kasih, C. Berterima kasih, bersyukur, atau D. Beriman, berzikir? Jawabannya yang C. Perhatikan hadis berikut. Hadis tersebut artinya apa? Apakah A. Saling menghadiahilah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. B. Cinta mencintailah kalian, niscaya akan bisa saling memberi. C. Saling mencintai dan saling memberilah kalian. Atau D. Memberi hadiah itu akan menumbuhkan saling mencintai. Jawabannya yang C. Setelah keluarga, orang yang didahulukan jika memberi hadiah adalah
Siapa? Apakah saudara? B. Sahabat. C. Rekan kerja. Atau D. Tetangga? Jawabannya yang B. Memberi hadiah karena untuk mendapat sesuatu dari yang diberi termasuk apa? Apakah A. Gratifikasi, B. Korupsi, C. Persentasi, atau D. Komisi? Jawabannya yang A. Soal uraian. Tulislah ayat surah Ad-Duha yang terdapat hukum bacaan tafhim. Ayat surah Ad-Duha yang terdapat hukum bacaan tafhim adalah ayat ke-9. Tulislah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tercantum dalam surah Ad-Duha. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tercantum dalam surah Ad-Duha adalah ayat ke-5. Tulislah satu ayat dari surah Ad-Duha yang di dalamnya terdapat hukum bacaan izhar. Satu ayat dari surah Ad-Duha yang di dalamnya terdapat hukum bacaan izhar adalah ayat ke-10. Mengapa memberi hadiah kepada pejabat pemerintah dilarang? Memberi hadiah kepada pejabat pemerintah dilarang karena dapat dianggap sebagai gratifikasi atau bentuk korupsi. Tulislah dua hikmah atau manfaat memberi hadiah. Satu, meningkatkan rasa persahabatan dan saling mencintai antara pemberi dan penerima. 2. Menumbuhkan kebahagiaan dan kegembiraan bagi penerima hadiah serta menciptakan suasana harmonis dalam hubungan antar individu. Soal Agama Islam kelas 6. Semester 1 Kurikulum Merdeka. Bab 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Segalanya. Al-Ghaffar akar katanya berasal dari kata Ghafaro yang bermakna apa? Apakah A. Menutup, B. Menatap, C. Menitip, atau D. Menata? Jawabannya yang A. Al-afu merupakan akar dari kata afu yang artinya apa? Apakah A. Menghampas, B. Menghapus, C. Menyayangi, atau D. Mengawasi? Jawabannya yang B. Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat menggantungkan semua harapan makhluk,
ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat apa? Apakah A. Al-Sobiku, B. Al-Solihu, C. Al-Somadu, atau D. Al-Ghafuru? Jawabannya yang C. Al-Wahid hampir sama dengan Al-Ahad. Al-Ahad yang artinya Maha Esa. Sedangkan Al-Wahid artinya Allah Maha apa? Apakah A. Tunggal, B. Sayang, C. Satu, atau D. Penentu? Jawabannya yang A. Yang termasuk ciri orang meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana? Apakah A. selalu mengucapkan la ilaha illallah, B. berniat untuk taubat nasuha, C. menjaga silaturahmi dengan keluarga, atau D. meminta penjelasan dari sumber berita? Jawabannya yang A. Sikap yang mengamalkan al-afu adalah apa? Apakah A. tidak menyimpan barang orang lain, B. menghindar dari urusan orang lain, C. membuang rasa dendam, atau D. fokus belajar untuk mencapai cita-cita? Jawabannya yang C. Aku akan beriman dan bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah. Pernyataan di atas menunjukkan sikap pengamalan apa? Apakah A. Al-Ghafar, B. Al-Afu, C. Al-Somad, atau D. Al-Wahid? Jawabannya yang C. Perbuatan yang termasuk tabayyun adalah yang mana? Apakah A. menyebarkan informasi yang diterima agar cepat diketahui orang, B. mengirim pesan singkat kepada keluarga yang berjauhan, C. meminta penjelasan tentang pelajaran yang belum dipahami, atau D. menelusuri kebenaran berita dengan mencari sumbernya? Jawabannya yang D. Ketika menerima informasi tentang perilaku buruk si A, informasi itu tidak saya sebarkan kepada orang lain. Pernyataan di atas menunjukkan sikap apa? Apakah A. Al-Ghafar, B. Al-Afu, C. Al-Somad, atau D. Al-Wahid? Jawabannya yang B. Informasi dari ketua kelas bahwa besok ulangan PAI. Sedangkan, informasi dari teman-teman ulangan matematika. Dua informasi yang berbeda, membingungkan. Saya harus bertabayun kepada siapa? Apakah A. ketua kelas dan teman, B. guru PAI dan guru kelas, C. kepala sekolah dan guru kelas, atau D. guru PAI dan ketua kelas? Jawabannya yang B. Soal uraian. Bagaimana kita mengamalkan Al-Ghafar dalam kehidupan di sekolah?
Kita dapat mengamalkan sifat Al-Ghafar, Maha Pengampun, di sekolah dengan selalu memberi maaf kepada teman-teman yang melakukan kesalahan, tidak menyimpan dendam, dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka. Tulislah contoh pengamalan Al-Afu di rumah. Contoh pengamalan Al-Afu, Maha Pengampun, di rumah adalah dengan tidak membalas kesalahan anggota keluarga dengan marah atau dendam, tetapi memberikan maaf dengan ikhlas meskipun kesalahan tersebut mungkin menyakiti perasaan kita. Bagaimana cara mengamalkan Al-Somad? Cara mengamalkan sifat Al-Somad, Maha Teguh, adalah dengan selalu mengandalkan Allah dalam setiap keadaan dan percaya bahwa Dia adalah satu-satunya sumber kekuatan yang sejati. Ini dapat dilakukan dengan memperkuat hubungan spiritual kita melalui ibadah, doa, dan membaca Al-Quran. Mengapa harus bertabayun ketika menerima informasi yang meragukan? Karena bertabayun, memverifikasi, adalah kewajiban dalam Islam untuk memastikan kebenaran informasi sebelum menerimanya atau menyebarkannya. Hal ini penting untuk mencegah penyebaran informasi yang salah atau fitnah yang dapat merugikan individu atau masyarakat. Apa syarat untuk mendapat ampunan Allah? Syarat untuk mendapat ampunan Allah adalah pertama, menyesali dosa-dosa kita dengan tulus dan berusaha untuk tidak mengulangi mereka. Kedua, meminta ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan berjanji untuk berusaha menjadi lebih baik di masa depan. Dan ketiga, memaafkan orang lain seperti yang kita harapkan Allah mengampuni kita. Soal Agama Islam kelas 6, semester 1. Kurikulum Merdeka. Bab 3. Hidup damai dengan saling memaafkan. Soal nomor 1. Berikut ini termasuk definisi maaf menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: A. Menghapus rasa dendam yang mengganjal di hati. B. Ungkapan penyesalan kepada yang dianiaya. C. Sikap dan perbuatan yang disukai oleh Allah. D. Ucapan baik yang mencirikan orang berakhlak. Jawabannya yang A. Soal nomor 2, yang termasuk definisi maaf menurut Al-Quran terangkum dalam pernyataan: A. Menghapuskan rasa dendam di hati. B. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. C. Bermuhasabah atas dosa-dosa yang dilakukan. D. Mengunjungi saudara yang dekat maupun yang jauh. Jawabannya yang B. Soal nomor 3. Waktu terbaik untuk menyatakan penyesalan kepada orang yang dianiaya adalah: A. Sesegera mungkin. B. Menunggu waktu terbaik. C. Pada Hari Raya Idul Fitri. D. Setiap Tahun Baru Islam. Jawabannya yang A.
Soal nomor 4. Kesalahan kepada orang lain yang belum dimaafkan sampai mati. A. Akan ditebus dengan amal baik di akhirat. B. Harus dibayar dengan harga yang ditentukan keluarga. C. Menunggu dibebaskan oleh hakim di pengadilan. D. Harus ada surat keterangan dari kepolisian. Jawabannya yang A. Soal nomor 5. Perhatikan kisah berikut. Seseorang hidupnya penuh dengan maksiat, hampir tidak pernah beramal saleh. Ia meninggal 1 bulan setelah menganiaya tetangganya. Ia belum sempat menyatakan penyesalan. Saudara-saudaranya pun tidak ada yang menyatakan penyesalan untuknya. Menurut sabda Rasulullah SAW, yang akan terjadi dengan orang tersebut di akhirat adalah A. Akan mencari-cari anak dan keluarganya. B. Menanggung dosa-dosa orang yang dianiaya. C. Memohon ampun kepada Allah. D. Menyalahkan setan yang telah menggodanya. Jawabannya yang B. Soal nomor 6. Di bawah ini termasuk syarat menyatakan penyesalan. A. Bersungguh-sungguh mengakui kesalahan. B. Berjanji tidak akan menuntut balas. C. Meminta bantuan kepada orang lain. D. Mempererat rasa persaudaraan. Jawabannya yang A. Soal nomor 7. Pernyataan yang menunjukkan syarat memberi maaf adalah A. Melepaskan tali silaturahmi. B. Melepaskan hak untuk meminta denda. C. Mendapatkan pahala yang ditanggung Allah SWT. D. Tidak menghalangi untuk berbuat baik. Jawabannya yang B. Soal nomor 8. Merasa telah berbuat salah, maka ia berani menyatakan penyesalan. Pernyataan di atas termasuk ciri orang A. Pemberani. B. Jago bela diri. C. Kesatria. D. Percaya diri. Jawabannya yang C. Soal nomor 9. Hal utama yang harus dihapuskan dari hati pemberi maaf adalah A. Ketakutan. B. Rasa bersalah. C. Dendam. D. Galau. Jawabannya yang C. Soal nomor 10. Yang tidak termasuk hikmah maaf memaafkan adalah A. Mempererat persaudaraan. B. Menciptakan hidup damai. C. Sehat lahir dan batin. D. Merendahkan diri dan kehormatan. Jawabannya yang D. Soal uraian. Soal nomor 11. Mengapa menghapus rasa dendam dari hati merupakan bagian penting dalam proses memaafkan?
Memendam dendam dapat merusak kesehatan mental dan fisik. Dendam dapat menghalangi hubungan yang sehat. Memaafkan adalah tindakan yang mulia dan terpuji. Soal nomor 12. Bagaimana Al-Quran mengajarkan tentang pentingnya memaafkan orang lain? Al-Quran banyak memuat ayat-ayat yang menganjurkan untuk memaafkan orang lain. Al-Quran juga menceritakan kisah-kisah para nabi dan orang-orang saleh yang memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain merupakan salah satu bentuk ibadah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal nomor 13. Sebutkan contoh situasi di mana Anda harus segera menyatakan penyesalan kepada orang lain. Jelaskan alasannya. Saat melakukan kesalahan yang menyakiti orang lain secara fisik atau emosional. Saat melanggar janji atau komitmen kepada orang lain. Saat Anda melakukan tindakan yang tidak pantas atau menyinggung. Soal nomor 14. Menurut Anda, apa konsekuensi dari dosa yang belum dimaafkan hingga saat kematian? Jelaskan. Menurut ajaran Islam, dosa yang belum dimaafkan hingga saat kematian akan ditanggung oleh orang yang meninggal dan dapat menghalangi seseorang untuk masuk surga. Soal nomor 15. Bagaimana cara memaafkan seseorang yang telah menyakiti? Jelaskan langkah-langkah yang dilakukan. Cobalah untuk memahami mengapa orang itu menyakiti. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu memaafkan. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu memaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.